Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke aljabar linear dengan saya. Kita akan melanjutkan materi sistem persamaan linear non homogen. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem persamaan linear non homogen yang memiliki 3 macam penyelesaian ya. Jadi untuk penentuan jenis solusinya di sini dibedakan dari ranknya ya. Jadi ada rank matriks RA dan rank matriks RAG. Nah, di sini untuk rank RA kalau dia sama dengan RAG, maka dia memiliki jawaban yang konsisten. Dan dibagi lagi menjadi 2. Jadi mempunyai jawaban ya. Jadi bisa 1, bisa banyak. Kalau dia berbeda, maka dia tidak memiliki jawaban atau jawabannya inkonsisten. Kemarin kita baru membahas yang bagian ini ya, yang jawaban tunggal. Nanti kita akan lanjutkan untuk jawaban yang banyak. Jadi di sini yang membedakan adalah ranknya kemudian dibandingkan dengan n. N ini adalah banyak variabel yang ada di sistem persamaan itu. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas untuk jenis pertama ini, karena kita menentukan ranknya yang pertama di Gauss dulu atau di operasi baris elementer dulu sampai terbentuk echelon atau sampai terbentuk echelon reduksi, baru kita bisa menentukan rank A atau rank AG nya gitu ya. Nah, kalau dia sama dengan n, maka solusinya tunggal. Kemarin kita sudah kasih contoh. Kemudian kalau dia kurang dari n, artinya kalau ranknya ini misalkan ada 3, n nya ada 4, berarti kan masih selisih 1. Nah, selisih satunya itu akan menjadi variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang kayak gimana variabelnya? Nah, nilainya itu bisa kita substitusi dengan semua nilai ya, masukkan aja nilai sembarang. Nah, itu bebas, jadi nilainya tidak tergantung pada satu nilai. Nah, kemudian untuk yang tidak punya jawaban, berarti dia tidak bisa kita teruskan, jadi solusinya tidak ada gitu ya, sehingga ya nggak perlu dipusingkan ya kalau tidak ada jawabannya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas kemarin hasil diskusi kalian. Kemarin diskusinya banyak yang kesulitan ya, dan beberapa juga tidak selesai dalam menyelesaikan SPL non homogen ini. Jadi yang pertama kita bahas nomor 1. Ini pembahasannya mirip ya seperti kemarin di pembahasan di contoh. Jadi yang pertama, kalau sudah memiliki SPL-nya, yang langkah yang pertama adalah kita bentuk ke matriks. Matriks koefisiennya berapa ditempel dengan matriks hasilnya di sebelah kanannya. Jadi diperoleh A, G gitu ya. Matriks A adalah koefisien, matriks G adalah hasilnya di sini. Kemudian selanjutnya akan kita operasikan menggunakan metode Gauss. Yang penting adalah kita harus teliti ya dalam melakukan operasi baris elementer gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan dalam prosesnya. Untuk memastikan nanti hasilnya benar atau tidak, yang penting nanti dicoba kembalikan lagi ya. Misalkan kalau inverse kemarin, setelah ketemu hasil inverse-nya dicoba dikalikan lagi ke matriks semula, apakah jadi identitas atau tidak gitu. Nah, ini juga nanti bisa kita teliti ya, apakah hasilnya sudah benar atau belum. Nah, kita di sini untuk contoh salah satu ada 2 opsi. Yang pertama, kita sampai ke echelon baris biasa atau echelon baris tereduksi. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan operasi baris sampai tereduksi.
Nah, reduksi itu bagaimana? Perlu diingat, untuk reduksi berarti di atas atau di bawah pivot. Pivotnya 1, atasnya atau bawahnya itu angka 0 semua ya. Karena di sini 1 yang pertama, angka bawahnya harus 0 semua. Kemudian untuk angka 1 yang kedua, pivot kedua, berarti atas dan bawah itu harus dinolkan. Untuk angka 1 yang ketiga, berarti atasnya ini harus dinolkan. Untuk yang bawah belakang sini nggak masalah, bebas, biarin saja, nggak harus dinolkan. Itu yang penting adalah di sebelah, yang penting dia di sini sudah jadi echelon ya. Langkah berikutnya kemarin kita tentukan ranknya, rank A, yaitu matriks yang ada di sebelah kiri ini. Kita tahu untuk rank itu adalah baris yang tak nol. Baris tak nol artinya baris itu isinya ada yang tidak nol. Berarti di sini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga karena sama-sama ada angka satunya ya. Berarti RA-nya ada 3. Nah, di sini RAG, berarti RAG itu yang kita lihat adalah matriks yang lebih besar, yaitu kalau yang A itu 3 kali 3, kalau yang RAG itu 3 baris 4 kolom gitu ya. Jadi di sini punya baris yang tak nol 1, 2, dan 3. Jadi dia sama-sama 3. RA-nya 3, RAG-nya 3, dan N-nya ada 3. Maka dari bagan tadi kita tahu bahwa jika ketiga-tiganya ini sama, maka dia punya penyelesaian tunggal. Gitu ya. Jadi kalau tunggal berarti tinggal kita lanjutkan ke proses pendefinisian berapa nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, dari echelon baris tereduksi itu, jadi ini sudah tereduksi, maka untuk melihat hasilnya lebih mudah ya. Jadi untuk kolom yang pertama ini itu berafiliasi dengan X, untuk yang kedua berafiliasi dengan Y, dan yang ketiga berafiliasi dengan Z ya. Sehingga diperoleh X-nya 2 ini, Y-nya adalah 3, Z-nya adalah min 1. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di kelas untuk contoh. Saya kira untuk oret-oretannya berarti proses mengeselonkan di sini, dan ini kalau sudah bentuk tereduksi, untuk bentuk oret-oretannya tidak perlu dijabarkan lagi ya. Kalau kemarin kan masih ada lagi karena masih bentuknya echelon biasa. Jadi harus dijabarkan lagi berapa X, Y, Z dengan bantuan substitusi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua atau yang di kelompok 2. Ini untuk contoh 2 itu adalah kasus kedua, yaitu di mana RA dan RAG-nya itu sama tetapi N-nya berbeda. Nah, karena di sini variabelnya ada KLMN, maka di sini N-nya ada 2, yaitu N-nya 4 ya, maaf. KLMN berarti N-nya ada 4. Nah, untuk proses eselonisasi sama, tapi ini sampai ke eselon saja, jadi tidak sampai ke eselon baris reduksi. Mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi atau memungkinkan ya, bisa diteruskan sampai eselon baris reduksi sih mungkin ya. Tapi kalau kepanjangan ya bisa sampai baris eselon saja, eselon baris saja. Jadi di sini contohnya sampai eselon. Jadi bisa kita lihat operasinya. Kita mencoba menolkan yang di sini, dinolkan dengan menambahkan baris pertama ke baris kedua ya. Langsung ketemu ini. Kemudian di bawah ternyata kalau dieselonkan ternyata bawah itu habis semua. Gitu ya. Nah, ini bisa dicek apakah kalian sudah bisa membentuk matriks eselon semacam ini. Nah, kemudian setelah kita ketemukan bentuk eselonnya, maka kita identifikasi kira-kira rank A-nya berapa, RAG-nya berapa. Oke, di sini kita tahu ya bahwa rank yang tidak nol di sini untuk RA-nya adalah 1 dan 2 ini ya. Yang ini karena nol semua maka dia tidak dihitung.
ranknya, sehingga cuman 2 saja, 1 dan 2. Kemudian rank AG di sini ada 2 juga, yaitu yang paling sampai min 2 ini sampai sini. Jadi rank A dan rank AG sama, yaitu 2. Karena ada 2 baris tak nol pada rank A dan rank AG. Tapi untuk n-nya ada 4, sehingga di sini ada selisih ya. Jadi untuk kesimpulan yang pertama yang kita bisa tarik kesimpulan adalah untuk SPL ini akan memiliki banyak jawaban karena ada selisih 2 rank dengan n-nya gitu. Kalau kita mau mencari lagi berapa nilai K elemen, itu kan berarti langkah selanjutnya ya. Oke, jadi ada selisih 2 itu akan menjadi variabel bebas. Nah, variabel bebasnya ada 2 nih, berarti yang mana? Apakah K, apakah L, atau M, atau N gitu. Maka variabel bebas itu penentuannya itu adalah dari pivotnya ini. Untuk baris pertama pivotnya ada di kolom pertama. Kolom pertama tadi untuk siapa? Untuk K ya. Maka kalau ada pivotnya maka dia bukan variabel bebas. Kemudian di kolom kedua ini untuk L. Diperhatikan di kolom kedua ini tidak ada pivot ya, sehingga nanti L itu akan menjadi variabel bebas yang pertama. Kemudian di sini ada pivot lagi. 1 ini pivot, dia berada di kolom ketiga, maka akan menjadi ini kan untuk M ya. Jadi M itu bukan variabel bebas. Kemudian yang keempat di sini tidak ada pivot lagi, maka untuk N akan menjadi variabel bebas lagi, sehingga ada 2 variabel bebasnya yaitu L dan N. Ya, seperti itu ya. Jadi kolom kedua dan keempat karena dia tidak memuat elemen utama atau pivotnya. Nah, karena dia variabel bebas artinya nilainya kan sembarang itu, sehingga kita bisa misalkan saja L itu dengan notasi alfa dan N dengan notasi beta gitu. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kita masukkan ke persamaan yang terbentuk dari matriks eselonnya ini. Nah, kita tuliskan persamaannya dari paling bawah. Jadi persamaannya adalah ini dan ini ya. Ini hasil dari matriks eselonnya. Kemudian karena kita memisalkan L itu dengan alfa dan N dengan beta, tinggal dimasukkan ke sini. Kita proses dari yang paling sedikit dulu hasilnya. M plus N sama dengan 1, N nya kita masukkan substitusi dengan beta ya. Jadi M plus 2 beta sama dengan 1, M sama dengan min 2 beta plus 1. Nah, dari sini sudah diperoleh bentuk M. Kalau sudah bentuk tebal berarti sudah bentuk akhir, hingga M masih dalam bentuk beta. Beta itu angka yang sembarang, angka bebas ya, bisa disubstitusi dengan angka berapapun. Kemudian yang di atas ini tinggal disubstitusikan aja, sudah ada L, ada alfa, M sudah ada ini, N ada ini, tinggal dimasukkan ya. Ini substitusi, sehingga diperoleh K adalah alfa plus 7 beta min 4. Jadi masing-masing ini punya nilai dalam bentuk alfa ataupun beta atau dua-duanya gitu. Nah, dengan ini kita bisa menentukan penyelesaian, namanya penyelesaian umum ya, jika masih dalam bentuk alfa dan beta. Nah, kalau ada umum berarti ada yang khusus. Jadi khusus itu bisa dituliskan cuma satu saja, khusus untuk suatu nilai tertentu saja. Jika alfanya dipilih misalkan alfanya 1 dan betanya adalah 0, maka tinggal dimasukkan ke sini ya. Maka ketemu nilai K adalah min 3, alfanya di sini L-nya adalah 1, M-nya berarti ketemunya adalah 1, N-nya ketemunya 0. Nah, ini adalah salah satu solusi dari banyak solusi yang bisa dibuat gitu. Apakah harus 1 sama 0? Tidak, jadi ini harus berapapun boleh. Mau dimasukkan
alfanya 1000, betanya 1002 dan seterusnya. Jadi kan nanti bentuknya tak hingga ya, banyak penyelesaian. Sehingga di sini bisa kita tuliskan penyelesaian umum ya, untuk menyimbolkan betapa banyaknya solusi yang bisa dihasilkan gitu. Dan yang penting ditulis solusi, salah satu solusi khususnya seperti apa. Begitu, ini untuk kasus kedua dengan solusi banyak. Seperti itu ya caranya menjawab. Jadi tentukan mana variabel bebasnya, kemudian kita misalkan dengan notasi bisa alfa beta, bisa xy, monggo silahkan, yang penting tidak tumpang tindih dengan variabel aslinya gitu. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Di sini untuk contoh ketiga itu kasus ketiga. Untuk n-nya tetap 4, yaitu KLMN. Kemudian setelah dieliminasi kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Bedanya sama yang tadi adalah kalau yang di contoh 2 itu hasil eliminasi di sini 0 semua ya, baris bawah. Tapi kalau di sini ada 2 di sini. Gitu ya. Nanti bisa dicek untuk eliminasinya prosesnya seperti apa. Kemudian yang setelah kita dapat matriks eselonnya, kita cek berapa RA-nya. RA-nya di sini ada 2 ya. 1, 2. Kemudian RAG ada 3 ya. 1 baris pertama, 2 baris kedua, 3. Ini ada 2 di sini, berarti untuk RAG ini dinilai 1 rank juga. Jadi ada 3 ranknya. Gitu, karena ini tidak 0 ya. Baris ini. Oke. Jadi RAG-nya ada 3. N-nya ada berapa? N-nya ada 4. Secara prinsip kalau RA dan RAG itu tidak sama, maka tidak ada solusi yang bisa dicari gitu ya. Maka tidak ada solusi yang memenuhi ketiga-tiganya ini. Kok bisa begitu? Penjelasannya adalah ketika sudah dibentuk matriks eselon, ini kan kita kembalikan ke bentuk persamaannya. Tadi yang paling bawah adalah 0, 0, 0, 0 terus 2. Nanti kalau kita bentuk ke bentuk persamaan, berarti bentuknya semacam ini kan. 0 untuk K, 0L, 0M, dan 0N. Berapapun angka K, L, M, N yang dimasukkan, ini tidak mungkin bisa menghasilkan 2. Bisa dicoba sendiri ya. Jadi karena tidak mungkin menghasilkan 2 ini, maka untuk sistem ini tidak mungkin untuk kita bisa cari solusinya gitu. Akhirnya berhenti sampai di sini saja. Jadi tidak memiliki solusi seperti itu. Jadi kasusnya itu 3 sudah kita bahas semua. Jadi untuk kelompok 1 tadi solusi tunggal, ini ada banyak dan ini tidak punya solusi. Jadi yang tidak punya solusi sebenarnya lebih simpel ya. Jadi udah cukup, oh ini enggak ketemu solusinya, sudah selesai. Kalau yang nomor 2 ini solusinya ada banyak, berarti solusinya ada umum dan khusus. Kalau ini solusinya tunggal. Nah ini nanti repetisi lagi ke tunggal dan banyak mungkin ya, tapi silakan dicek lagi. Jadi kita bahas cuma 3 jenis itu. Sudah kita bahas semua untuk yang non homogen gitu ya. Saya kira itu untuk pembahasan yang non homogen. Nanti kita bisa lanjutkan untuk materi berikutnya adalah yang homogen gitu di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk yang SPL non homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.